Baik, saya lanjutkan. Izin bertanya, seberapa pentingnya perlakuan adil di sebuah perusahaan dan apa akibatnya ketika perusahaan sangat minim terhadap perlakuan adil pada karyawannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan dulu terkait jawabannya. Mohon waktunya sebentar. Oke, ya sambil menunggu kelompok untuk berdiskusi ya. Ini grupnya namanya apa ya? Grup WA-nya namanya apa ini ya? MSDI Ekis 2021A. Iya, jadi saya mau kirim beberapa gambar ya di grup. Nanti tolong di apa namanya? Ditampilkan. Nah, sudah ya? Sudah ada? Nah, saya minta tolong ditampilkan di Zoom-nya, mungkin host atau yang bisa siapa? Ya, ada yang bisa bantu saya menampilkan? Ya, jadi memang itu ini ya, dari materi hari ini itu yang paling menarik adalah yang terakhir itu ya, tentang manajemen konflik gitu ya. Memang itu yang paling menarik ya. Jadi saya ada beberapa gambar yang cukup menarik untuk diulik ya, atau didiskusikan sehingga apa namanya, bisa jadi tambahan untuk kelompok pemateri hari ini ya. Atau coba saya tampilkan sendiri ya, mana? Oh, nggak bisa, hanya host yang bisa berbagi. Iya, sebentar. Itu nggak banyak kok ya, cuma berapa gambar aja itu ya.
Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, ya. Jangan yang ini dulu, ini terakhir. Yang sebelumnya. Ya, ini ya pertama ya. Oke, ini ya. Nah, di situ bisa kita lihat ya, sebuah gambar yang sangat menarik bagaimana kita idealnya untuk manajemen konflik ini ya. Tadi mungkin sebagian sudah disampaikan sama kelompok yang presentasi hari ini ya, tetapi mungkin agak sedikit berbeda kalau ada gambarnya begitu ya. Jadi ini ada dua ini ya, ibaratnya dua prioritas begitu ya. Yang bawah itu garis horizontal itu menunjukkan prioritasnya pada hubungan begitu ya. Tapi kalau garis yang vertikal itu prioritasnya pada tujuan dari organisasi. Ya, ibaratnya jadi menurut gambar ini itu dua hal yang nggak bisa disatukan begitu ya, ibaratnya begitu ya. Jadi kalau kalian fokusnya ke tujuan organisasi, kadang-kadang bisa menimbulkan perpecahan di timmu kan begitu ya. Nah, sementara kalau kalian memprioritaskan pentingnya hubungan, maka bisa jadi tujuan organisasimu akan ini ya, sedikit terkorbankan gitu ya. Nah, itu ada yang paling tengah tetapi ya, yang paling tengah itu gambarnya kan jabat tangan itu ya. Kompromis itu berarti berkompromi, berkompromi. Nah, avoiding itu berarti ini ya, avoid itu nggak peduli begitu ya, nggak peduli. Jadi ada konflik tetapi nggak peduli, ya terserahlah gitu ya, pura-pura nggak terjadi apa-apa, seperti itu. Nah, kalau accommodating berarti mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa kan begitu ya, diakomodir sehingga sekali lagi ini kan karena dia ke kanannya itu ini ya, relationship, jadi accommodating ini goalnya lebih ke hubungan. Nah, kalau tujuannya adalah goalnya ke ini ke tujuan perusahaan, maka competing itu berarti berkompetisi ya. Justru kalau ini ibaratnya kalau kalian manajernya itu ya, kalau ada konflik kalian malah senang, malah dibikin kompetisi. Misalkan bagian pemasaran sama bagian advertising ya, begitu ya, berseteru karena nggak cocok. Yes, kalau begitu daripada kalian berseteru, siapa yang bulan ini paling banyak menjual produk, nah dia yang tak kasih bonus misalkan. Nah, karena tujuannya adalah tujuan perusahaan, goalnya, maka bisa jadi relationship-nya agak dikorbankan gitu ya. Malah dibikin perlombaan ini dari dua pihak yang bersengketa. Nah, yang paling kanan itu collaborate. Nah, begitu ya. Ini collaborate ini kolaborasi berarti kan begitu ya. Kolaborasi antara dua pihak yang bersengketa, gitu ya. Kalau bisa, ini berarti paling bagus ini ya. Ini relationship-nya bagus, terus tujuan perusahaannya juga tercapai kalau bisa ya. Tapi ini biasanya susah kadang-kadang. Oke, next. Nah, ini dia ya. Wah, seru kan ya, ada sumber-sumber konflik di tempat kerja. Jangankan di tempat kerja ya, kalian di kelas saja biasanya banyak sekali itu.
konflik antar teman begitu ya. Jangankan di kelas, di keluarga biasanya juga ada konflik kan begitu ya. Atau di kampung ada konflik juga. Pokoknya di mana-mana ada. Nah, apa sih ininya? Kalau bisa diidentifikasi apa saja penyebab konflik itu ya. Nah, ini yang paling pojok kiri atas, values. Nah, ini berarti nilai-nilai. Jadi nilai-nilai ini yang mengakibatkan konflik, misalkan SARA, kan begitu ya, kalau di negara kita SARA. Suku, agama, ras, terus apa? SARA itu apa ya? Suku, agama, ras. Sudah itu aja ya, suku, agama, ras. Nah, kalau di sini religion, agama, etik, etika, etikanya mungkin berbeda satu dengan yang lain, atau politik, politik kantor. Power konflik berarti ini ya namanya aja power ya, berarti kekuasaan, ada hubungannya sama kekuasaan begitu ya. Interpersonal berarti konflik antar personal, misalkan karena nggak kompatibel terhadap kebutuhannya, tujuannya, atau caranya berkomunikasi atau bekerja. Masalah ekonomi juga bisa jadi sumber konflik kan begitu ya. Masalah ekonomi biasanya ini yang paling ini ya, paling kalau di kriminal itu biasanya motif yang paling gede ekonomi biasanya ya. Masalah lingkungan, misalkan adanya resesi, gitu ya. Atau bencana alam, itu bisa menimbulkan konflik juga. Masalah organisasi, ini berarti ketidaksamaan pada struktur organisasi dan bagaimana karyawan satu sama lain. Nah, jadi konflik antar struktur begitu ya. Jadi misalkan antara atasan dan bawahan seperti itu. Oke, next. Nah, ini nih konflik resolusi, resolusi konflik. Nah, yang paling atas ya, yang paling atas itu adalah memahami bahwa ketakutan itu adalah faktor dari dua pihak ya. Dua pihak itu saling takut. Saling takut begitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau terjadi konflik itu biasanya satu sama lain itu kekuatannya setara kan begitu ya. Beda halnya kalau terjadi penindasan berarti satunya lebih berkuasa dari yang satunya lagi. Respect. Nah, pentingnya saling menghormati, pentingnya solusi kreatif. Kemudian memahami adanya ketidakadilan dari dua sisi, gitu ya. Yang satu mungkin merasa tidak adil, yang satunya juga merasa tidak adil. Kemudian harus mau memaafkan dan to forgive itu memaafkan ya, to be forgiven, dimaafkan. Memaafkan dan dimaafkan. Oke, kalau belligerence itu apa ya belligerence itu ya? Sebentar. Kayaknya tadi saya sudah nyari deh. Oh ya. Belligerence itu berarti ini ya. Siap-siap perang begitu ya. Siap-siap perang. Jadi jangan ya. Jadi kalau ada konflik jangan
siap-siap perang. Kalau bisa mendamaikan, kan begitu ya. Kemudian pakai teknik emotional intelligence. Tahun kalian mungkin pernah baca ya, jadi ada tahun berapa itu kan manusia itu sangat mengidolakan IQ ya, intellectual quotient. Nah, kemudian beberapa waktu sesudahnya ditemukan satu quotient lagi namanya emosional quotient. Nah, itu adalah gimana caranya bisa memahami emosi orang lain, begitu ya. Kadang-kadang orang yang IQ-nya pinter itu belum tentu EQ-nya juga bagus ya. Bisa jadi orang-orang yang kelihatannya nggak seberapa pinter, tetapi dia EQ-nya bagus. Biasanya kalau EQ-nya bagus, kecerdasan emosinya bagus, itu dia pintar secara sosial. Nah, kadang-kadang orang yang IQ-nya tinggi, orang-orang pointer atau jenius itu kadang-kadang nggak begitu sosial ya. Jadi ya Tuhan kan maha adil ya. Jadi biasanya itu kalau IQ-nya tinggi, EQ-nya nggak begitu bagus biasanya ya. Kemudian memahami nilai-nilai dan kejiwaan orang lain. Nah, ini yang berat ini ya. Berarti kan paling enggak kalau kalian menjadi seorang manajer itu paling enggak kalian paham inilah ya, ilmu psikologi begitu ya. Jadi biar tahu ini tipe-tipe manusia kan ada ya. Nah, kalau kalian pernah belajar psikologi walaupun secara otodidak itu ya. Ada itu tipe-tipe manusia. Jadi ada yang mungkin kalian pernah dengar ya, ada sanguinis yang populer, ada koleris yang kuat, ada melankolis yang sempurna, pragmatis yang damai. Itu teorinya siapa ya? Ya kayak gitu-gitulah. Nah, itu perlu dipelajari juga ya. Kalau kalian sebagai pimpinan ya, nanti kan menghadapi orang banyak. Terus, jangan pernah mencoba untuk membuktikan orang lain itu salah, begitu ya, atau membuat mereka kehilangan muka, ya, lose face, kehilangan muka. Kalau orang Jawa bilang itu namanya menang tanpa ngasorake, ya luar biasa ya filosofi Jawa itu ya. Jadi menang tapi tanpa merendahkan pihak yang dikalahkan. Wah, luar biasa itu ya. Filsafat Jawa. Ada juga nanti kalau kalian mau belajar ya. Menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bulo. Ngeluruk itu menyerang tapi enggak pakai pasukan. Atau sekti tanpa aji-aji. Wah, sakti walaupun nggak punya aji-aji. Aji-aji itu apa ya bahasa Indonesia? Jurus atau kesaktian begitu ya. Jadi itu filosofinya dalam sekali ya kalau kalian mau belajar ya. Menang tanpa ngasorake. Kemudian bola yang terakhir yang warna pink itu adalah masalah ideologi dan agama jangan didiskusikan kalau menurut yang bikin gambar ini ya, karena itu berarti masalah yang kritis begitu ya. Nanti kalau mendiskusikan dua hal itu nggak selesai-selesai konfliknya ya. Oke, lanjut yang lain. Sudah ini. Nah, ini ya, hijau, gambar hijau ini ya. Resolusi konflik yang lain juga. Nah, yang paling kanan itu menerima informasi secara efektif. Kemudian harus sensitif sama perasaan orang lain ya.
Kemudian polite itu sopan ya. Terus hindari gosip. Terus menginterpretasi emosi orang lain. Nah, ini yang susah ya. Ini yang susah karena kadang-kadang tidak semua orang itu emosinya tampak begitu ya. Jadi ada yang tidak mau menampakkan emosinya, itu ada ya. Tapi ada juga yang spontanitas gitu ya. Kalau mau marah ya marah aja. Kalau mau nangis nangis saja. Kalau mau ketawa ketawa aja gitu. Spontanitas ada. Tapi ada yang dipendam gitu ya. Orang lain nggak tahu, itu ada juga. Kemudian secara tenang memikirkan resolusi dari konfliknya, gitu ya, secara tenang. Ya, lanjut. Bentuk-bentuk konflik. Nah, begini ya. Bentuk-bentuk konflik. Nah, ini. Ini sama kayak yang tadi berarti ya, ada garis vertikal dan horizontalnya, yaitu relationship sama goal dari ini apa namanya, goal dari organisasinya kan begitu ya. Nah, kemudian yang pertama bentuknya shark. Shark itu kan ini ya, apa namanya? Ikan hiu. Nah, shark itu ikan hiu. Nah, si ikan hiu ini pengambilan keputusannya sangat cepat, nggak peduli apakah benar atau salah, resolusinya menang atau kalah. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau tipe shark ini, kalau leadermu itu tipe shark, wes, pokoknya begini ya begini, nah, gitu ya. Pokoknya begini ya begini. Nggak peduli yang lain pendapatnya apa. Nah, itu tipe shark ya. Kalau owl, nah ini berarti burung hantu. Kalau burung hantu tipenya kolaborasi. Dua pihak itu bisa sama-sama bisa sama-sama mendapatkan kepuasan begitu ya, positif relationship dan komitmen tanpa ada perasaan yang negatif. Kalau fox, fox itu I bend you bend. Maksudnya apa? Bend itu ini ya, lentur. Lentur itu ya, maksudnya itu jadi dua-dua pihak itu harus 50-50 ya begitu ya, apa namanya, saling mengalah. Nah, ini berarti tipe rubah. Kalau tipe kura-kura, nah ini kalau tipe kura-kura itu berarti lebih memilih untuk walk over ya, berarti ini apa namanya, kalau ada masalah saya pura-pura nggak tahu aja deh gitu ya, biar nggak jadi semakin besar misalkan ya. Teddy bear, beruang tadi, maksudnya adalah akomodasi. Jadi ini mengalah ini ya, tipe-tipe yang mengalah ini ya. I give in, saya menyerah begitu ya. Teddy bear ibaratnya menyerah ya, dikasih beruang tadi. Ini demi untuk tercapainya hubungan yang lebih baik, mengurangi keterlukaan begitu ya. Tetapi ini ya, ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah yang pertama, bisa jadi yang mengalah itu justru dimanfaatkan. Ya kan? Kemudian bisa jadi malah nggak produktif. Kemudian menimbulkan bibit-bibit kebencian ya, resentment, kebencian ya.
dan mengeksploitasi yang lemah. Nah, kadang-kadang yang lemah itu justru akhirnya malah dibully ya. Nah, ini gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, penyebab konflik apa saja? Enggak toleran. Nah, komunikasi yang buruk. Kemudian kebutuhan yang saling enggak ketemu. Prejudis itu berarti suudon. Challenge to values itu berarti nilai-nilainya ditawar, maksudnya itu berarti orang sudah tidak puas dengan nilai-nilai yang ada, ingin membuat perubahan. Kurangnya kompromi, membuat asumsi-asumsi sendiri. Kekuasaan, nah, kemudian nggak ada empati, nggak peduli. Masalah budaya, kemudian masalah keinginan pribadi. Itu ya. Next. Nah, ini yang paling penting ya. The last but not least ini ya, yang paling akhir. Save the best for last ya. Simpan yang paling bagus di belakang. Ini apa? Nah, ini adalah bagaimana manajemen konflik yang Islami. Nah, begitu ya. Yang paling atas itu adalah kembalikan semuanya pada Al-Quran dan hadis. Begitu ya. Terus kotak yang paling kanan itu adalah syura. Syura itu apa? Syura itu adalah bermusyawarah. Jadi bermusyawarah ya. Kalau idealnya memang menurut Islam itu bermusyawarah, bukan one man one vote ya. Memang one man one vote atau demokrasi itu sebetulnya sangat rawan ya. Karena bisa jadi inilah kasarnya ya. Suaranya maling sama suaranya kiai sama ya. Nah, karena one man one vote. Padahal kan beda kualitas kan begitu ya. Nah, menurut Al-Quran, anggota-anggota dari orang yang bermusyawarah itu harus knowledge-nya bagus, ya toh? Pengetahuannya bagus, kemudian adil, justice, kemudian bisa dipercaya kalau ngasih informasi, kemudian bijaksana, ahli, expertise, ya ahli. Sincerity itu berarti ini ya, sama sih bisa dipercaya juga ya. Kemudian appoint a muslih. Muslih itu berarti penengah ya, penengah. Pilih seorang penengah kalau ada dua pihak yang berkonflik ya, sama. Nah, ini ya, poin-poinnya sama. Kemudian harus proaktif. Nah, harus ta'awun atau saling tolong-menolong, harus sabar. Harus bersaudara, kan begitu ya. Kemudian ada nasihat, ada tasawuf ini apa ya? Nah, ini saya yang belum nemuin ya. Al-Qur'an 49 ayat 9. Ada yang bisa bantu saya nyari enggak? Al-Qur'an surat ke-49 ayat ke-9. Nah, yang paling bawah adalah harus husnudzon. Enggak boleh suudzon. Nah, kalau di hadis kan kita tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari, begitu ya. Enggak boleh itu sama Nabi ya. Jadi kalau marahan maksimal 3 hari. Oke, nampaknya waktunya sudah semakin sore ya, sudah habis. Nah, ini nih. Apa ini? Dan apabila dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah. Oh ya, damaikanlah ya. Jadi harus mendamaikan antara dua pihak yang bersengketa. Jadi kalau dalam Islam kita nggak boleh ini ya sebetulnya ya, nggak boleh cuek ya. Biarinlah. Toh bukan kelompok saya misalkan ya. Nggak boleh. Kalau bisa mendamaikan.
luar biasa ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kayaknya sudah kesorean ya. Nanti diskusinya dilanjut atau dijawab di WA grup saja ya. Ininya ya, apa namanya, pertanyaan diskusi untuk kelompok hari ini. Ya. Termasuk kalau ada pertanyaan khusus buat saya nanti di grup saja ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kelompok hari ini. Terima kasih PJ, host, dan hadirin semuanya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya tutup ya. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.